ini masuk, Link ditemenin, bakal sakit kepala. Semua sakit kepala karena semuanya akan melihat. Ingat, game ketiga untuk siapa saja. Dan bahkan ingat juga EVOS Glory bisa bertahan di posisinya atau bahkan bertukar posisi ke zona merah. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Menuju pembuktian ke Lane of Down. Oke, ini dia mimpi buruk dari Dewa United kah yang akan kembali atau malah mereka bisa bersinar membalaskan dendam leg pertamanya dengan hero-hero yang terbilang berbeda kali ini, Assassin versus Assassin. Assassin versus Assassin, kita kembali dengan mechanical play jungler. Anavel versus Gary. Dan kali ini pembedanya lagi-lagi ada di Weakness Finder. Dan juga untuk Gary dia membawa Lethal Ignition. Invade jungle possible banget untuk terjadi di early game. Aku lebih penasaran sama Fluffy, dia bawa Pull Yourself Together. Atau jangan-jangan dia bawain Tenacity di sini. Biasanya sih, Be. Biasanya sih Pull Yourself. Itu dia, biar rivalnya cepet gitu kan. Biar muter-muter terus lah intinya. Itu, dan udah siap juga memang. Tapi itu lihat, ketika Drian hanya membuka vision supaya Case berhasil mendapatkan gacanya di belakang sana. Dan akhirnya kalau kita bisa melihat early game seperti ini kondisinya, Cloud-nya Brans agak cukup terpressure sih kalau menurut gue ya. Udah pasti gak sih? Karena ini Cloud dan juga Link. Dua hero scaling yang sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama banget. Ini kalau possible drag to late game, baru tuh EVOS Glory akan bersinar banget dengan dua hero-nya. Boleh tuh langsung EVOS di sana, EVOS di sini tuh. Oke, Pull Yourself Together betul, dan lihat Dreams terkena pokingan damage saja, nggak bisa di all in, terlalu keras juga. Dan kalau lihat dari Brans udah mode super safety, Be. Wah, udah pasti Fearless sih. dan Tenacity. Dia tahu dia bakal jadi target dari Gary dengan menggunakan cutshot-nya dengan Fanny. Jadi mau nggak mau udah main aman aja. Tapi itu dia, the power yang bisa dimiliki dari Brans nggak langsung ke solo pick off. Dan bahkan nanti akan bermain dengan Steel Plate-nya, kita juga bakal lihat Win of Nature-nya. Tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan sampai saat ini adalah sempat ada statement yang bisa bermain Fanny di MPL Indonesia itu tidak banyak. Tidak banyak. Bener sih. Tapi tinggal kita buktikan kalau begitu di game kali ini. Betul. Karena Gary juga, aku inget banget dengan power dari Fanny-nya. Dia bermain cable dengan sangat-sangat leluasa. Dan itu yang menjadi power tersendiri dari Dewa karena kebetulan Fanny-nya ada di pick bawah. Ya, terlalu banyak pembuktian untuk kali ini. Buset dah. Dan bahkan lihat rotasi yang dilakukan oleh sosok dari seorang Drian. Dan bahkan yang mungkin harus diperhatikan adalah kedua belah sisi EVOS dan juga Dewa. Mereka memiliki hero yang membutuhkan purple buff. Sama-sama depending on purple buff. Makanya yang dicuekin pasti turtle-nya. Cuek. Pasti turtle-nya dicuekin. Gak ada yang setup loh. Iya, karena objektif dari Assassin Jungler adalah bermain dengan point kill. Play for kill. Oke, tapi lihat Drian. Flicker Kara yang salah. Oke. Bahkan di sana purple buff-nya. Bahkan akan coba muncul. Dan berhasil mendapatkan purple buff dari arah yang lain. Case. Meanwhile, para pasukan anak Dewa mereka kehilangan Gary. Tapi Flicker dengan The Way of Dragon. Namanya juga udah lama, nggak main show. Baru no problem. Langsung Fluffy dengan heavy spin. Menyelamatkan kondisi ke arah Turtle. Tapi Gary is coming. Retribution-nya gagal. Anavel kembali berhasil mendapatkan Turtle meskipun dia harus tumbang. Tapi pertukaran juga masih worth it. Karena Anavel nggak pegang purple di situ. Iya, paling gak ada satu kompensasi yang bisa diterima juga. Ngomongin soal Wave Dragon-nya tadi, gue rasa memang mau dijauhin karena objektif dari Gary sebenarnya itu purple buff tau. Nah, kalau menurut gue pengen ditendang ke belakang. Iya, aku juga mikirnya mau nendang ke belakang tapi lagi dan lagi Flicker dulu yang kepencet bukan The Way of Dragon-nya. Ya, namanya juga mekanik uzur. Waduh, tapi ada sebuah rival yang baru saja di pop out oleh Fluffy dan membatalkan sebuah ganking yang manis banget. Ini kayak bener-bener diancam dengan menggunakan satu arrival saja nih. Ya, Dan itu pertama- gold platingnya gak nambah kan? Ya, Iya. dan pertama nih ya diancam. Kedua, buying time-nya udah sampai bikin clear. Itu loh, sampai clear minion di arah bottom lane. Dan ini membuat lagi dan lagi ya pertahanan dari gold lane-nya makin lebih kuat. Thanks to Fearless, thanks to Tenacity, tapi thanks to arrival juga dari Fluffy. Sedikit memberikan efek teror ya ketika siapapun dari teman-teman Dewa ingin melakukan ganking karya dari gold lane. Oke, lihat informasi telah didapatkan. Drian kembali menjadi pilihan utama. Tapi nampaknya kali ini permainan agak cukup berbahaya. Kasusnya karena tidak cukup untuk melakukan invasi dan bahkan
Gary di arah bottom lane, dia harus mundur. Jadi kalau Drian nggak pulang sekarang, mungkin dia hanya tinggal nama. Haskell first item. Pembeda dari Unravel dengan pemain-pemain Link yang udah muncul sebelumnya. Attack speed ya. Dia main attack speed, dia main lifesteal juga. Karena kita tahu sendiri untuk Sustain sekarang, yang namanya Deviant Sword itu tidak lagi memberikan tambahan HP. Tapi Haskell memberikan efek tersebut dengan lifesteal tambahan dari basic attack Link. Ditambah lagi weakness finder. Jadi wajar sekali untuk Unravel bermain dengan basic attack karena setiap basic attack-nya akan mengurangi cooldown dari weakness finder tersebut. Oke, Purify Gaming yang tidak bisa membuat Drian langsung mencolok ke arah belakang. Penetrasinya sekarang malah terbalik. Penetrasi tidak ada sama sekali dari para pasukan Dewa. Dan mereka benar-benar mengandalkan Fanny untuk penetrasi ke arah belakang. Ya, ini tinggal bermain dengan Heptasis dan pembedanya ada di Haskell. Tapi untuk Blade Armor, first item untuk Dixon. Ini terlalu powerful juga untuk mendinai bagaimana basic attack dari Link dan juga Cloud. Dua langsung ya. Dua langsung ke deny gara-gara Blade Armor. Tapi lihat, dengan adanya rotasi yang dilakukan oleh para pasukan anak Dewa, ini agak sedikit menghambat untuk EVOS mendapatkan turtle. Kondisi saat ini, EVOS yang sangat possible untuk bisa mendapatkan turtle. Rotasi dari sosok seorang Fluffy juga bisa bantu 5-man move ke arah bottom lane. Ya, thanks to Arrival ya. Bisa melakukan rotasi dengan instan sekali. Tapi untuk saat ini mungkin concernnya dari rotasi tersebut adalah karena memang dua hero-nya ini, Link dan Cloud, butuh banget waktu untuk farming. Jadi kayaknya daripada dimanfaatkan untuk teamfight, ini mereka memilih untuk farming dulu, ulur waktu sebanyak mungkin agar nanti itemnya cepat jadi. Ini apakah memang mau dilepas aja turtle sampai turtle ketiga nanti? Sampai Langsung Lord. iya, sampai jadi Lord mungkin. Udah pasti sih rata-rata kayak gitu. Mungkin akan ada perebutan turtle tapi nungguin Dixon dulu untuk datang. Karena lagi dan lagi ya, objektif ketika bermain dengan Assassin Jungler itu berbeda. Bukan di turtle, tapi di point kill. Play for kill, bukan play for objektif. Kalau menurut gue sekarang mereka harus yang reset. Pertama, mereka harus tahu Dixon harus bisa balik lagi ketika darahnya udah kuat. Dan kedua, Dixon belum punya Sky Guardian Helmet. Jadi kondisinya mungkin saat ini dimenangkan oleh para pasukan EVOS dengan adanya 5-man stun. WF Dragon belum dikeluarkan, tapi lihat dibalaskan kembali Trian Flicker for defensive dan super round Sofiani. Tertahan sedikit, Dixon nampaknya dengan adanya retribution yang gagal. Heavy spin for defensive, up press force, slam dunk berhasil mendapatkan Rift. Meanwhile, para pasukan dari EVOS mereka melululantakkan Dixon dan juga Drian di depan sana. Bahkan lihat Unravel terlalu berani. Dan di sini informasi yang sangat mahal didapatkan untuk EVOS Glory. Dengan adanya para pembuff, one-man situation dan bahkan Unravel. Hakim. Wah, ini jungle muda berbakat. Namanya langsung melambung jauh. Bermain dengan metode tank, assassin. Dari kemarin Unravel yang selalu terdengar di MPL Arena. Wow, ini dia gerakan-gerakan yang dibuka oleh EVOS. Bisa mengungguli goldnya. Hampir 2000 gold dan teamfight yang agak berantakan jujur dari Dewa B. Dan levelnya, jangan melupakan level dari Unravel dan Gary yang kali ini akan terpaut 2 level. Oke. Bahkan gak ada ganking yang berhasil dijalankan dari Gary. Gary nggak bermain dengan agresif. Gary tidak memaksimalkan dengan adanya purple buff yang mereka miliki. Tapi yang bahayanya adalah Prof, konsekuensi setelah Gary tidak agresif, dia yang ditekan sekarang. Udah pasti, lihat Unravel selesai dengan Haskell, selesai dengan Berserker Fury dan Waduh. Brans. Dia punya Demon Hunter Sword. Lagi dan lagi, 2 item dari hero scalingnya akan menjalankan gameplay dari EVOS Glory yang akan menuju ke mid game yang lebih mencekik Dewa. Lebih mencekik dan bahkan ini yang harus mereka perhatikan adalah satu. Mau nggak mau Lim, mereka bermain di mid to late game. Mereka andalkan lagi, balik lagi ke arah perawat. Cuma gimana ya, kali ini yang nangkep tuh bukan cuma satu. Anggaplah Dreams yang maju duluan ngebuka Purify-nya. Fluffy siap nabrak. Udah pasti ada heavy spin juga dan Wind of Nature secepat mungkin ingin dibuat oleh Watt karena dia tahu di sini dia terancam. Ada Link, ada Cloud dan bahkan lihat 1 kali Deviant Sword sangat-sangat pedih damage-nya. Oke, fokus ke arah belakang. Damage dari super out, Supriyadi terlalu sakit, apakah Dream sangat coba dimakan. Belum ada press sword. Purple buff telah muncul, lihat coverisasi yang dilakukan oleh para pasukan anak Dewa. Mau tidak mau untuk menjaga stabilitas permainan dari Livani. Mereka membutuhkan bensin dari Purple buff. Buset langsung Wind of Nature tuh Wattnya. Iya makanya kan item ketiga pasti. Karena dia Darurat tahu Link bisa mengejar ke belakang, Brans juga bisa blazing duet. Jadi target ke belakang ini akan sangat mudah dijangkau oleh EVOS Glory. 2000 gold keuntungan ditukarkan begitu saja dengan pick off yang manis dari Drian. Tapi winning condition dari Dewa jadi kelihatan cuma pick off di sini. Kalau mereka menang secara jumlah, ini mereka bisa menangin teamfight besarnya. Oke, dan lihat di arah mid lane Fluffy yang bergerak. Ini yang gue khawatirkan sebenarnya B. Anggaplah Dewa mau pick up 1. Tiba-tiba Fluffy datang, itu bisa jadi dibalikin loh. Ya heavy spin instan ya, apalagi ada arrival
Jadi mau di bottom lane, mau di top lane, mau di mid lane, team fightnya dimanapun pasti Fluffy bisa datang. Apalagi ada satu tambahan movement speed ketika arrival digunakan. Oke, The Way of Dragon menuju ke arah seorang Fluffy. Menjepit Drian di depan sana, Sakratul Maut, damage yang sangat besar dari seorang Merawat Sempriani. Dan lihat Minan Furinya. Meanwhile, retribution yang sangat baik didapatkan oleh sosok dari seorang Anafel kembali. Sesat 2 miliar, double kill lagi for triple kill. Nampaknya Anafel masih selamat. Dan bahkan Brans kali ini kabur untuk... nyaris. Brans berhasil menggocek kali ini. Ngolongin bola yang dilempar oleh seorang Case. Nyaris saja tadi tertembak, tapi kompensasinya diterima oleh Dewa United. Kali ini cukup menguntungkan, Be. Cukup oke, ada satu mid lane turret yang mahal harganya, tapi tidak melupakan bagaimana Anafel yang harus bekerja keras lagi untuk menjalankan lane di tempat yang jauh. Karena Lordnya akan bergerak ke top lane. Ini yang akan menyibukkan anak-anak dari Dewa United Esports ketika mereka melakukan defense. Jadi tempat defense yang paling aman untuk sekarang dari Dewa United Esports adalah di dalam high ground mereka sendiri karena mereka punya Nathan. Ya, tapi meskipun begitu, lihat ketika Fluffy menjadi tulang punggung utama sebagai badan mereka, ini membuat space yang cukup oke loh untuk EVOS Glory. Bayangkan kalau tadi Fluffy pakai hero-hero yang sekali masuk udah tumbang. Waduh, Lim. Gak bisa beli waktu jadinya Gak bisa ya. beli waktu dia. Iya, bisa langsung tumbang juga. Tapi Lordnya ini dikawal dengan cukup baik loh. Masih ada di bagian top lane juga dan ini bisa jadi masalah besar untuk Ya, Dewa. pemanfaatan Lordnya dari tadi ya. EVOS Glory punya hal tersebut dan itu menurutku poin plus atau bahkan senjata utama dari EVOS Glory. Oke, masih aman untungnya. Balik lagi ya Nathan. Clear-nya memang kuat banget. Cuman satu hal yang perlu dinotis, damage dari Gary ini juga perlu diperhatikan. Anafel nggak boleh sembarangan. Scalingnya Iya. juga dapat loh. Jangan sampai malah Anafel terkejut ya, terkena cutthroat yang begitu instan. Itu dia. Dan nanti dia nggak sempat untuk menggunakan Tempest of Blade. Oke, kalau misalnya terkena seperti itu di dalam waktu yang masih renggang seperti ini. Kalau misalnya tiba-tiba nanti 5 detik arah Lord, waduh, itu bisa kelar dunia. Buset. Runtuh harapan. Iya. Ini menang darah pun udah jadi nilai plus banget ya. Karena sama-sama assassin sih. Tapi lagi-lagi sih ngomongin soal gameplay, pick off adalah jawaban dari Dewa. Tapi dari tadi baru 2 kali loh kita melihat pick off yang manis dari Drian. Nextnya harus ada pick off lagi, mungkin menuju ke arah Dreams atau bahkan mungkin Fluffy. Karena Watt kayaknya damage udah cukup deh, dia tadi selesai dengan Divine Glaive. Gimana kalau 3-2 Be? Ambil lane jauhnya dulu. Ambil yang jauh boleh sih, terutama ketika nanti lihat di bawah 1v1. Kayak Gary butuh power spike lebih. Oke, karena mereka sadar tidak ada purple buff, mereka memaksa tim penyerbat sana. No heavy spin for this time. Anafel kembali menjadi tulang punggung keluarga dan bahkan retribution from Anafel. Wow, bocah ajaib kali ini. Lumayan cukup bersinar di luar semua meta tank yang sedang berkerumun di dalam MPL Indonesia. Di luar betapa sulitnya untuk mendapatkan permainan dengan hero assassin. Dia muncul di permukaan. Ini dia lagi-lagi gerakan yang terlihat banget dari Dewa United. Coba untuk ngebait tadi dari Heavy Spin mungkin dan lagi. Oke, The Way of Dragon menuju ke arah sosok seorang Fluffy terperangkap begitu saja. Immortality pecah. Sama-sama pecah. Bahkan lihat Anafel langsung berhasil menghindari Katsu dengan adanya Tempest of Blade. What a play from Anafel. Tapi nampaknya disendangkan banyak Anafel versus everybody dan shutdown. Akhirnya berhasil didapatkan oleh seorang Merawat Sempriani. Tapi nampaknya kali ini membuat permainan yang cakep sekali. Setelah mereka berhasil mendapatkan keuntungan, tapi di sini the power of Dewa, mereka masih punya retribution nampaknya. Itu dia, tidak ada Anafel ya dengan Lord yang sudah di setup. Ini juga bisa menjadi alasan dan Gary. Oh, Gary, what are you doing? Ternyata akan sedikit sia-sia. Apakah Gary bakal all in kali ini? Apakah tidak? Feeling. Oh, Gary! Gary! Nice try, Gary. It's okay. The best thing yang sudah bisa dilakukan oleh seorang Gary, tapi sayangnya dia terlalu kurang darahnya untuk bertahan di depan sana. Minusnya Assassin Jungler ketika kita memperebutkan objektif. Terlalu squishy. Dan sangat mudah untuk di all in. Jujur tapi feelingnya kuat banget loh. Feelingnya kuat, Itu nice feelingnya try kuat. banget makanya. Iya kan, makanya dia tahu darahnya udah lumayan low tadi dia paksa steel cable memang ya belum rezeki. Itu sih. sebenarnya dapat kalau dia nggak tumbang. Iya. Dapat itu pasti. 5000 HP dari pas Itu banget dia pas cable. soalnya. Wow, tapi ini dia dengan Lord yang hadir mid lane bakal jadi ancaman. Ya untunglah say thanks to Merawat Sempriani berhasil menyelesaikan dengan sangat cepat sosok dari Lord. Aman. Tapi di sini mungkin yang bisa Gary selamatkan dengan tidak adanya purple buff sampai saat ini adalah dorong laning jauhnya. Karena itu yang bisa dimanfaatkan Gary sampai saat ini. Kalau dia tidak manfaatkan hal tersebut,
memang akan cukup sulit di belakang sana. Flavi gak akan bisa Sakit kena banget. damage terlalu besar. Bahkan Novel, Devil Soblet for defensive terperangkap Dreams. Non Fury for defensive. Mereka benar-benar terlalu sakit untuk bermain di front to back. Dan Profesor Lim, ini laning jauhnya harus dipegang sih. Itu dia, lagi-lagi ya defensif dari Dewa United ini kuat banget. Ada Nathan dan juga Novaria. Dua long range damage, apalagi magical juga yang bisa di-spam. Bahkan Fluffy loh. Sosok frontliner itu nggak sampai 3 detik hilang Wah, tadi. itu dia item harga 3.000. Holy Crystal pun udah ready di tangan dari Watt. Buset, Sakit kan? pucu Sakit banget. buneng. Sakit nampaknya. Kita lihat di sini damage terhadap seorang Dreams, Profesor. Ya itu bayangin itu frontline. Makanya nggak heran tadi Anavel juga last itemnya adalah Rose Gold Meteor. Dia tahu di sini dia bisa di-burst sama Gary. Dan dia juga bisa di-burst sama Watt. Jadi mau nggak mau item yang paling aman adalah Rose Gold Meteor. Biar ada shield tambahan. Seketika dia pun bisa reflect dengan menggunakan Tempest of Blade, dia bisa main dengan Immortality. Tadi itu, kalau misalnya ada satu jungle aja dari Dixon bisa mainin stacknya, dia flicker nge-town, itu Anavel tumbang. Iya, Kalau iya, ada jungle satu aja, mainin 2 kali, keluar townnya, itu karena di situ kondisinya ada Case, ada Drian. Iya. Follow up-nya bisa cepat. Iya. Karena banyak yang nggak expect juga sih, karena rata-rata kan Fredrin ini pakai retribution gitu kan. Tiba-tiba dengan flickernya, Town langsung appreciable rate dengan darah yang udah sekarat, yang Yeah. abu-abunya banyak, itu burst banget pasti. Asalkan satu sih, dia mainin stuck ke jungle-nya dulu. Nah tapi dia tadi itu pintar banget Anavel, dia habisin jungle-nya. Karena kalau misalnya yang tidak sadar adalah, kalau jungle ini juga menjadi penentu untuk Fredrin bersinar loh Prof. Bisa ada vision, bisa ada stack juga. Flicker Town. Tapi kayaknya di satu sisi juga Dewa United Esports tuh mau abisin semua monster jungle-nya. Biar apa? Biar nanti nggak ada langkah untuk Brands ketika melakukan invade. Biar nggak ada stack untuk Art of Thievery juga. Sama-sama stacking Sama-sama stacking soalnya. Ada Fredrin, ada Cloud. Serba salah dua-duanya. Dan butuh juga nih untuk monster jungle. Oke, tapi Lord kali ini sudah kembali muncul menjadi Lord yang ketiga juga. Masih belum di setup nampaknya, dan ini bisa jadi Lord penentuan loh. ya. Ya betul sekali. Setuju banget, setuju Aku banget. setuju, tapi Lim, kita lihat Respect Brands dengan Rose Gold Meteor ini udah salah satu tindakan preventif untuk Case juga ya nampaknya. Dan Sebenarnya mengurangi... nggak mau nggak sih? Iya ya. Ya mau gak mau. Ditambah untuk mengurangi burst damage ya. Di sana ada satu item lagi Toilet Armor. Agar nantinya lebih kuat dari Akai. Tapi untuk sekarang nih, dalam keadaan teamfight late game. Tinggal tarik ulurnya aja dan setup lebih manis. Yang bisa diciptakan Wah. dari EVOS Glory. Karena mereka punya area of effect yang lebih luas. Bakal lihat emak EVOS kali ini. Benar-benar langsung mendukung di depan sana, berdoa. Karena memang ini adalah salah satu penentuan yang cukup penting di klasemen. Ya. Bisa EVOS-nya turun ke bawah loh. Iya, iya, Bisa iya. EVOS-nya turun. Dan bahkan ini menentukan juga Dewa untuk punya kesempatan naik dari zona merah. Ingat, mimpi buruk ini masih berada entah untuk Dewa atau EVOS Glory. Menghantui semua pemain di MPL. Semuanya. Dari Oke. sisi EVOS tegang, sisi Dewa United pun tegang nampaknya kali ini, Lim. Betul sekali, Wealth Dragon. Oh my god, sakit. Dengan adanya sakit yang bisa diberikan Fluffy fokus terhadap seorang Dixon. Tapi ingat, masih ada sosok dari Pressword-nya. Dixon gak boleh dibiarkan begitu saja. Langsung ada Anavel, terkena sedikit Asar Recall, reset. Dan ini dia mungkin salah satu permainan assassin yang tidak bisa dimainkan dengan ada jungler tank. Dancing Lord tidak bisa terlalu lama dan sangat mengandalkan EXP ataupun tankernya. Iya, iya, lebih ke XP kali ya, yang punya gold lebih banyak. Karena kalau tanker dia biasanya jarang sampai udah punya Guardian Helmet. Tapi poke damage-nya Case ngeselin juga nih lama-lama nih. Iya, dan makanya. jangan sampai Brand saja yang kena. Makanya kan Toilet Armor ini kayak jadi penyelamat. Dan Rose Gold itu kayak jadi solusi alternatifnya dari Toilet Armor. Karena lihat sekali aja dilemparkan damage ke Dreams. Ini mana Dreams gak punya Toilet Armor. Bonyok dia kena satu Asar Recall. Itu udah dia. bisa dipastikan soalnya. Dan yang bisa dimainkan sampai saat ini adalah, jujur ya, ini makro menentukan loh untuk game kali ini. Laning Ini jauh. makro, karena ini laning jauhnya, pertama dimegang EVOS. EVOS dia punya power link, Brand sisanya punya DPS. Tapi Dewa, dia butuh DPS di arah defendernya. Dari Fanny-nya punya power split push juga. Sebenarnya Sama-sama gitu loh. Ada dua pilihan gak sih? Bisa Nova yang defense, bisa Fanny juga yang jalanin landingnya. Nova tapi bisa di solo pick off sama Anavel. Cuman ya defense, bukan manjangin ya. Defense doang Defense yang aja sih ditaruh gitu jatuhnya. kayak sistem Angela loh Ji. Ya, atau Iya. menangin laning kayak sekarang nih. Waktu yang clear perfect banget untuk menyisakan 2 wave minion dari kubu Dewa. Agar nantinya mereka bergerak dengan 4 wave minion. There you go. 4 wave minion akan berjalan di bagian top lane. Oke, tapi kali ini lihat di depan sana sedikit udah mulai ricuh dan keuntungan di arah mid lane sangat diuntungkan oleh EVOS dengan adanya minion yang terdorong di arah mid lane.
dengan sangat pasti bahkan merepotkan para pasukan anak dewa yang harus berpikir sangat keras untuk mempertahankan satu best turret terakhir mereka di area top lane. Ini masalahnya kedua assassinnya ya. Itu cepet banget loh joinnya dari laning jauh ke turtle. Link tinggal lompat tembok, Fanny pakai steel cable. Tapi Bebas banget. gue agak cukup khawatir kondisi saat ini adalah diuntungkan sekali untuk Anavel yang sudah punya purple buff. Bahkan dari Fanny Jasgar, dia langsung mencoba untuk melakukan sedikit manuver menuju ke arah purple buff. Tapi bukan hanya sendirian, 3 terdeteksi bahkan 4 player. Dan Brans tidak ada yang tahu di mana Brans berada. Belum terlihat posisinya. Karena kalau misalnya Brans tidak terdeteksi, ini bisa menjadi bahaya. Tiba-tiba ada split push yang bermain. Iya. Cloud juga bisa sih sebenarnya kalau tiba-tiba darurat gitu kan. Pegang landing atau split push powernya. Tapi ya balik lagi nih dari Lordnya. Dengan kedua assassin yang bisa join cepat, landing jauh menurut gue gak akan jadi masalah sampai saat ini. Ya, untuk saat ini sementara. Tapi ingat, jangan sampai salah aja. Bahkan kalau menurut gue, small mistake yang bisa ngerubah segalanya, malah bisa di tangan Anavel. Anavel gak expect tiba-tiba langsung ada carry di sana, hilang. Iya. Karena ini masuk ke menit ke arah late game, Prof. Apalagi untuk Gary dia punya immortality, jadi nggak bakal bisa terkena burst damage yang tinggi. Walaupun critical damage dari Link juga sangat-sangat mematikan. Tapi lagi-lagi ya, item defense ini menentukan untuk di momen-momen krusial seperti ini. Betul sekali. Bahkan Watt-nya pun ngebuang sepatu ya. Dia udah langsung show? ke Blood Swing. Oke. Ada 2 show sepertinya di arah top lane, di arah minimap. Bukan Dancing Lord, tapi kita bermain di Dancing Lane panjang. Gua rasa kalau seandainya memang lane jauhnya juga dimenangin sama Dewa nih untuk beberapa saat. Dewa tetap gak bakal bisa all in tau. Gak bisa. Iya. Iya kan? Lebih enak memang dipegang sama EVOS karena dia punya heal-nya Minotaur. Karena butuh Nathannya juga gak sih? Kayak buat nge-burst bagian depannya. Dan Drian belum dapetin momentum nih untuk melakukan The Way of Dragon. Jadi gak ada target yang bisa dia makan juga karena Dream sudah ada immortality di sini. Masalah sekarang Drian kalau dia mau ada The Way of Dragon sekalipun, kalau karena Dreams itu gak worth it. Kedua, lihat poking damage terhadap Dixon itu gak bisa ditahan lagi. Karena Brans sudah terlalu sakit, Prof. Lihat seluruh item Brans. Di sini dia udah full item, sepatu juga udah dibuang. Sama-sama buang sepatunya kali ini. Cuma bedanya adalah Brans punya mobility, Lim. Itu dia. Dari Cloud ya, kita tahu lah Cloud dengan BMI cepet banget coba untuk menerobos mungkin mencari vision. Terbuka, kena 5. Informasi, kena 5. Dan bahkan kali ini Anavel berhasil mendapatkan Lord. Bahkan Fluffy tindakan preventif yang sangat baik. Just in case ada Gary masuk ke belakang, dia masih bisa menahan dengan ada heavy spin. Lim, langsung pantul. apa yang harus dilakukan oleh para pasukan anak dewa, Lim? Ini dia untuk Lord yang datang ke arah mid lane ini. Lord yang sudah evolve. Top lane dan bottom lane-nya kurang rapi memang. Dan diganti lagi sekarang. Dengan super minion yang masih ada, mungkin atasnya bisa diusahakan lagi. Masih bisa diusahakan, minimal dapat base turret aja. Tapi kalau masuk lebih dalam lagi, ini agak cukup berbahaya. Karena kita lihat tadi Tris masuk dengan flicker. Jadi kalau masuk lebih dalam, Anavel kondisi tidak ada Tempest of Death, aku nggak rekomen, Lim. Iya, selama Watt masih spawn menurut gua jangan ditabrak dan jangan dipaksa. Iya, karena kondisinya sekarang walaupun dia tidak punya Purify, ya mau nggak mau tukernya adalah entah Brans atau Anavel ke dalam. Ya apalagi Watt-nya punya Athena Shield juga, jadi magic damage bakal ke-deny di sini tapi Tempest of Blade. Tempest of Death, more defensif. Di depan sana Drian masih terlalu kuat. Dan nampaknya dari Gak Super Watt tidak bisa ditembus dengan adanya Lord yang tadi lumayan lebih memanas. Arena MPL semuanya tegang. Mari kita cairkan MPL, mana tepuk tangannya? Semuanya terdiam, semuanya tegang. MPL Arena memanas, Lim. Ini dia pembuktian antara Dewa United dan juga EVOS Glory. Ya, di leg pertama kita tahu EVOS Glory lebih unggul dengan skor 2-1. Tapi di game kali ini bisa jadi game siapapun. Dengan item yang sudah full juga rata-rata. Immortalnya ini loh, yang paling penting sekarang adalah cooldown dari Immortal. Dan Wind of Nature tentunya kalau dari Watt. Karena tadi dia juga selamat ketika terkena Tempest of Blade hanya karena satu item tersebut. Wind of Nature.
Dan ini dia 24 menit game berjalan. Kita pernah mengalami game terlama EVOS versus Onyx dengan 37 menit. Apakah akan ada game sambungan lagi yang terlama ketika di match kali ini Dewa United Esports versus EVOS Glory masih berjalan menuju ke menit 25. Bermain yang lama lah, pecahkan rekor lagi lah. Bentar amat main, santai Sabar, aja. tenang. Ini santai aja. mungkin karena Assassin juga ya, mereka tuh nggak boleh sembarangan masuk. Mereka juga benar-benar harus full kalkulasi. Apalagi ya Hero Mechanical itu menguras banget pikiran tuh. Nah ini dia, late game itu bisa terjadi. Apapun bisa terjadi di late game. Nah, Ya itu, karena konsentrasinya mungkin buyar juga. Ya, udah Banyak yang kepanasan, harus dipikirin. overheat. Siapa yang lebih fokus dia yang bakal lebih diuntungkan di sini. Tapi Brans ingat, dia punya DPS yang tinggi dengan Demon Hunter Sword. Jadi Tapi- sangat memungkinkan untuk dia mendapatkan Lord dengan cepat. Tapi jujur ya, Gary ini instingnya bagus banget loh. Dia tuh harusnya bisa mainin landing panjang, tapi dia nggak mainin landing panjang. Dia santai, dia balik lagi karena dia tahu tiba-tiba nanti ada gerbekan. Wah, free lord tuh. Ya kan, bahaya banget. Tapi kali ini keputusan yang udah terdeteksi, ada 4 pemain di depan sana. Distraction pun terjadi, nampaknya Flavi membuat pasukan anak dewa menghentikan. Ini namanya deny rotation, Prof. Dia taruh rival di tengah supaya rotasi untuk engage ke arah Lord berhenti. Iya, jadi kayak dibagi fokusnya. Tapi untuk sekarang Gary setidaknya berusaha untuk memotong satu lane. Agar Dewa United Esports ngelakuin defense ya di 2 lane aja, nggak usah 3 lane. Oke, ini Dixon bakal coba nge-taunt semua. Super Awat Supriyadi menuju ke arah belakang. Masih bisa tertahan dan bahkan Minan Furinya nggak menghentikan Awat. Blazing Red from Brass. Nampaknya tidak masih mendapatkan apapun dan hilang. Ini bencana. Oh, clear. Deja vu. EVOS Glory. Take the game. Deja vu is real. Ini dia sang macan putih yang bisa mengulang sejarah buruk leg pertama, bahkan gladiator Dewa United tidak bisa membalikan keadaan, memenangkan game pertama, namun reverse sweep lagi dan lagi sang macan putih mengamuk. EVOS Comeback Glory. Comeback adalah nama tengah dari EVOS Glory. Dan hal tersebut ditunjukkan dengan deja vu seperti di leg yang pertama. Dewa United Esports. Di pertandingan ke-13-nya mereka pun masih harus mengalami kekalahan. Makin terpuruk di klasmen bawah. Dan EVOS Glory beranjak naik ke podium klasmen keempat. Wow. Makin memperkokoh mereka dan mendekati klasmen top 3. Dengan kemenangan pasti di leg kedua kali ini. Siapa yang menyangka mereka datang dari klasemen bahkan yang paling bawah, klasemen ke-9 dan sekarang EVOS. Mereka bangkit dan bisa sampai di klasemen keempat. Oke, entah mengapa aku melihat Anavel, aku merindukan sosok Albert zaman dulu ketika dia baru muncul ke MPL. Berubah semua meta dan lihat emak, EVOS! Langsung senyum. Wah, dia Lega benar-benar ya, lega. lega sekali. Udah pasti game intens soalnya. Waduh. 2 kali loh di atas 20 menit. Dan ini menjadi game yang sangat-sangat luar biasa ketat. Wah. Makanya nggak heran semua yang ada di MPL Arena benar-benar merasakan pressure tersebut. Semua terdiam. Semua terdiam hingga Semua akhirnya tegang. satu base pecah begitu saja. Oke, lihat Dewa United di kantongnya, tapi kita bakal lihat interview kepada Bude Mongstar, silakan.